Selamat sore, kali ini saya akan bertualang di sungai yang ada di belakang saya ini. Dan nanti kita akan ke hilir. Setelah itu kalau kita tidak berhasil, kita akan mudik ke hulu. Apa yang kita cari di sini, target utama kita adalah seafood endemik yang banyak terdapat di sungai seperti ini teman-teman. Ini biasanya terdapat di sungai, hulu-hulu sungai yang ada di pedalaman Kalimantan. Oke teman-teman, semoga saja kita bisa menemukan target kita di sini. Mantap. Oke, ini dia ya teman-teman. Kita lihat dia punya sungai ini terlihat sangat jernih, sangat alami, dan sungai ini sangat terpelihara oleh alam sendiri teman-teman. Bebas dari jangkauan atau perlakuan daripada kelakuan manusia yang sifatnya sangat merusak. Oke teman-teman, kita akan coba mengais-ngais di bebatuan dan di dalam air ini. Kita singkirkan dia punya sampah ini, daun-daun yang sudah busuk dalam air ini. Kita raba seperti ini. Biasanya dia punya siput itu adanya di sini teman-teman, di tempat-tempat yang seperti ini, tempat yang ada daun-daun yang busuk di dalam air. Nah, raba-raba di tanah nih. Nah, itu kan satu. Nah, lagi. Bawa kaca tadi baru. Iyalah. Nah, tuh. Nah, jatuh lagi. Nah, dua sudah besar lagi. Nah, tiga kan. Nah, biasanya jika di dalam air yang seperti ini, jika masih terdapat siput yang berukuran besar seperti yang sedang kami pungut ini ya teman-teman, biasanya air itu artinya dia masih alami, masih terbebas dari kontaminasi racun-racun yang ada dipakai masyarakat ya teman-teman. Biasanya kalau masyarakat memakai racun di kebun-kebun ataupun di ladang-ladang, terus airnya mengalir ke sungai, biasanya dia punya siput itu yang ada di sungai itu tidak sebesar yang seperti kami pungut di sini nih. Biasanya tuh siputnya itu berukuran kecil ya teman-teman, tidak ada yang bisa berukuran besar karena dia punya pertumbuhan itu sudah terkontaminasi dengan pestisida, dan artinya sungai itu sudah mulai tercemar oleh racun pestisida daripada perkebunan teman-teman. Nah, sedangkan di sini kan ini kan masih asri ya, masih belum terkontaminasi oleh racun, makanya siputnya segede gaban seperti ini. Artinya siputnya besar-besar yang kami ambil, yang kami pungut dari sungai ini. Ini teman-teman contohnya ya. Nah, kalau untuk ikan, sepertinya di sungai ini ikannya tidak ada yang besar ya. Yang ada itu cuma ikan-ikan yang berukuran kecil. Kenapa? Karena sungai ini sangat dangkal. Karena sungai ini terlihat sangat dangkal dan tidak mungkin dihuni oleh ikan-ikan yang berukuran besar. Yang ada itu cuma ikan-ikan yang berukuran kecil teman-teman. Mungkin ikan-ikan yang sebesar seukuran jari. Oke, mantap. Kita lanjutkan ya teman-teman pencarian kita di sungai ini. Kita coba meraba-raba di dalam bebatuan ini, di dasar-dasar sungai ini. Sepertinya ini masih banyak sekali terdapat siput teman-teman. Besarnya betul. Nah, selain kita meraba-raba di sekitar dasar sungai ini, ada juga cara lain yang biasa digunakan oleh masyarakat di sini untuk menangkap siput ini teman-teman, yaitu biasanya kita melakukan pemasangan umpan. Biasa kita pasang umpan, biasanya kita gunakan ubi atau yang lainnya ya teman-teman, atau menggunakan daun-daun kayu. Kita letakkan di dalam sungai, kita kumpul, kita letakkan secara bergerombol di dalam sungai ya teman-teman. Kita rendam di dalam sungai. Nanti dia biasanya siput itu pergi berkerumun di situ, pergi mengerumuni daun-daun yang kita letakkan di dalam sungai itu. Nah, nanti di situ nanti kita bisa membuka daun itu, kemudian kita bisa mengambil mereka dengan mudah teman-teman. Nah, kalau tanpa menggunakan umpan seperti itu, kita bisa menangkap mereka dengan cara seperti ini. Beginilah cara kita untuk menangkap siput-siput ini teman-teman.
sebagai informasi bahwa siput ini juga sebagai indikator daripada alaminya sungai. Nah, jika sungai itu sudah mulai tercemar, kemungkinan mereka ini sudah mungkin punah atau tidak ada di sungai-sungai seperti ini, teman-teman. Itu artinya sungai itu sudah tercemar oleh limbah-limbah daripada perkebunan. Nah, kalau yang sedang kita jelajahi ini masih sangat terjaga ya, masih sangat terawat sungainya, dan kita bisa mendapat siput yang besar-besar seperti ini, teman-teman. Oke teman-teman, kita maju lagi, kita cari lagi di depan. Mudah-mudahan di depan atau di hulu sana kita bisa temukan siput yang lebih besar atau lebih banyak lagi, teman-teman. Nah, tuh ada berapa ekor tuh? Nih. Nah, dengan banyaknya kami temukan siput yang masih berukuran jumbo atau berukuran babon di sini ya teman-teman. Ini menunjukkan sebuah indikator bahwa sungai ini masih sangat terpelihara ya, masih belum tercemar. Ini buktinya siput-siput yang kami temukan sini dia bisa tumbuh sampai berukuran besar-besar seperti ini, teman-teman. Dan itu artinya kearifan lokal yang dilakukan oleh penghuni rimba ini masih sangat terjaga. Inilah salah satu buktinya dengan keberadaan siput-siput ini yang begitu banyak di sungai ini. Nah, nanti misalnya suatu saat nanti jika di daerah ini sudah dibuka perkebunan, misalnya ke perkebunan kelapa sawit atau perkebunan kayu kertas, itu kemungkinan siput ini pasti sudah tidak akan ada lagi. Mereka ini pasti akan mati dan musnah terkena dari limbah daripada penggunaan racun-racun pestisida di sekitar perkebunan. Mudah-mudahan itu tidak akan terjadi di sini nantinya, teman-teman, dan keberadaan siput ini masih tetap lestari dan terjaga di sungai ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan petualangan kita di sungai ini. Kita akan terus lanjut perjalanan kita menyusuri sungai ini. Semoga di hulu sana nanti bisa kita dapat yang lebih banyak atau lebih besar daripada ini. Ini teman-teman, kita temukan ada satu ekor di sini ya. Ini kita lihat ukurannya cukup besar ya. Ini cukup besar dan sepertinya ini masih banyak ya terdapat di sini yang seperti ini. Ini kita lihat ukurannya cukup jumbo, cukup besar teman-teman. Nah, sedikit informasi yang ingin saya bagikan di sini yaitu bahwa siput ini tidak saja dimanfaatkan dia punya daging dalam cangkangnya ini, teman-teman, tapi dia punya cangkang atau rumahnya ini pun masih bisa dimanfaatkan. Dulu ketika kakek dan nenek saya masih ada, dia punya cangkang ini masih bisa dimanfaatkan oleh mereka dijadikan kapur siri, teman-teman. Yaitu dia punya cangkang ini nanti disimpan, kemudian suatu saat nanti itu akan dibakar sampai dia menjadi putih, kemudian dilebur dan dihaluskan sehingga dia akan menjadi kapur siri yang digunakan untuk pelengkap jika mereka ingin menikmati siri atau menyiri, teman-teman. Ternyata di sekitar ini masih banyak ya terdapat teman-temannya, dia punya siputnya. Ini saya belum terlalu jauh berpindah dari sini. Ini ternyata masih banyak yang berserakan di sekitar dasar sungai ini. Ini karena dia jernih ya, kita bisa saksikan, bisa kita lihat, bisa kita terawang langsung dari atas tanpa kita harus menyelam karena kondisi airnya sangat jernih. Ini kita lihat di sini juga masih ada ya. Tuh ada beberapa ekor di situ. Ini artinya sungai ini masih sangat terjaga, teman-teman, karena masih banyak kita temukan siput di sekitar sungai ini. Ini dia, teman-teman. Oke, teman-teman, mantap. Oke teman-teman, like, terima kasih telah menyimak video ini. Kiranya video ini bisa memberikan manfaat, wawasan, dan juga ilmu pengetahuan bagi kita. Mari dukung terus channel ini agar channel ini bisa terus bersaing, memberikan hal-hal yang positif yang ada di sekitar kita. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya.